Piramida, salah satu dari 7 keajaiban dunia yang hingga kini masih dikunjungi para wisatawan, tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh sebuah replika balon raksasa. Hal tersebut langsung menjadi berita sorotan di seluruh negeri. Kira-kira siapakah yang telah mencuri bangunan bersejarah sebesar ini? Bahkan bangunan keajaiban dunia lain dijaga ketat semenjak hilangnya piramida. Kini film memfokuskan kita dengan seorang bujang lapuk bernama Gru. Dia adalah seorang penjahat yang tidak memiliki belas kasihan kepada siapapun. Selama hidupnya, Gru tinggal bersama seekor anjing mutan di salah satu komplek elit dan memiliki beberapa tetangga yang menurutnya sangat menyebalkan. Sampai suatu hari, Gru kedatangan 3 anak yatim dari panti. Mereka adalah Agnes, Margot, dan Edith. Dr. Novario. Seorang dokter Novario yang merupakan pembimbing kejahatan serta orang yang membuatkan Gru berbagai benda menakjubkan memberitahu bahwa kejahatan pencurian piramida yang saat ini sedang viral membuat Gru sebagai seorang penjahat terlihat lemah karena tidak bisa melakukan kejahatan yang sama. Ia pun bergegas menuju ruang bawah tanah dan memerintah semua makhluk kuning menggemaskan bernama Minions untuk bersiap. Gru tidak terlalu memikirkan pencurian piramida tersebut karena ia juga sudah beberapa kali mencuri bangunan-bangunan terkenal dari berbagai negeri. Ya meskipun cuma miniaturnya doang. Tapi Gru kembali menerangkan ia berencana akan mencuri sinar pengecil untuk mencuri bulan agar ia menjadi penjahat yang dikenal dalam sejarah. Selanjutnya, kita dibawa untuk merasakan kerasnya hidup anak panti yang saat ini sedang dijalani oleh Agnes, Margot, dan Edith. Mereka kembali ke panti dan dimarahi oleh ibu pengasuh sebab tidak menjual banyak kue. Di keesokan harinya, Gru pergi ke bank tersembunyi para penjahat dan bertemu dengan penjahat lain bernama Vector. Tujuan Gru sendiri mendatangi bank adalah untuk meminta pinjaman. Gru berencana menggunakan uang tersebut untuk membangun sebuah roket yang bisa membawanya sampai ke bulan. Tapi pemilik bank tidak mau meminjamkan Gru sampai ia mendapatkan sinar pengecil. Terlebih banyak penjahat baru seperti Vector yang bisa melakukan pencurian lebih baik daripada Gru, yang rupa-rupanya Vector sendirilah si pencuri piramida. Sepulang dari bank, Gru bersama Stuart dan Dave segera terbang menuju tempat sinar pengecil yang saat ini sedang melakukan uji coba. Tetapi setelah Gru berhasil mencuri sinar pengecil, Vector yang sedari awal mengikuti mereka coba buat mencurinya kembali. Gru pun mengupayakan segala cara demi mendapatkan sinar pengecil yang sudah ia curi lebih dulu. Namun nyatanya Vector lebih cerdas daripada Gru. Ia memanfaatkan sinar pengecil untuk menyudahi pengejaran ini. I hate that guy. Tidak mau tinggal diam, Gru segera menghampiri kediaman Vector. Rumahnya dipenuhi dengan perangkap dan dipersenjatai dengan lengkap. Nah, Gru terus berupaya tuh buat masuk ke dalam, tapi ia selalu gagal. Dikala Gru merasa hampir putus asa, datanglah Agnes, Margot, dan Edith menjual kue kacang ke rumah Vector. Dari situ, Gru mendapatkan sebuah ide untuk memanfaatkan mereka dan meminta Dr. Nevario membuat robot kue kacang. Tidak menunggu berlama-lama, Gru langsung mendatangi panti tempat Agnes, Margot, dan Edith tinggal. Ia mulai merayu ibu pengasuh dengan gombalan-gombalan senja, hingga akhirnya mendapatkan hak asuh untuk mereka bertiga. Setibanya di rumah, Margot menyadari kalau Gru adalah orang yang pernah menolak kue tawaran mereka. Sifat Gru juga sangat dingin, karena kita tahu kalau Gru hanya ingin memanfaatkan Agnes, Margot, dan Edith. Meski begitu, Margot tetap berpikir positif nih, serta menyemangati Agnes dan Edith. Selagi Gru dan Dr. Novario mengerjakan beberapa senjata, Agnes, Margot, dan Edith mulai berkeliling mengitari rumah dan tanpa sengaja menekan tombol menuju ke ruang bawah tanah. Di sana mereka mulai mengganggu pekerjaan Gru dan memainkan senjata-senjata berbahaya. Sebab hal itu pula boneka unicorn kesayangan Agnes jadi hancur. Gru yang tidak mau diganggu pun menuruti kemauan Agnes dengan mengutus beberapa minion guna mencari pengganti bonekanya. Papoy? Akala na Papoy? No. Papoy.
Karena pada dasarnya para minions masih suka main-main, ya mereka yang disuruh mencari boneka pengganti ataupun yang diminta menemani Agnes, Margo, dan Edith malah asik bermain bersama-sama. Melihat kekacauan tersebut, Gru memaksa mereka untuk segera pergi tidur. Dan tidak lama setelah itu juga, para minions yang mencari pengganti boneka kembali dengan membawa boneka unicorn untuk Agnes. Di keesokan hari, kehidupan Gru mulai berubah. Sebelum menjual kue kacang dan menjalankan rencana pencuriannya ke rumah Vector, ia diminta Agnes, Margo, dan Edith untuk menemani mereka melakukan kelas balet. Selesai dari sana, barulah Gru menuju rumah Vector. Sesuai dengan rencana, setelah Agnes, Margo, dan Edith memberikan kue kacang yang sudah di rumah Gru menjadi robot, robot-robot itu kemudian meretas berangkas serta mematikan semua keamanan rumah. Selanjutnya, Gru bersama dua minions melakukan aksi mereka dengan memasuki berangkas dan mencuri sinar pengecil. Tetapi robot kue justru membuat mereka terkunci di dalam. Jadi mau gak mau, Gru akan mengendap-endap deh mencari jalan keluar. Beruntung berkat bantuan ikan hiu milik Vector, Gru berhasil melarikan diri. Kini setelah berhasil mendapatkan sinar pengecil dengan memanfaatkan Agnes, Margo, dan Edith, Gru memiliki ide akan meninggalkan mereka di dalam tempat hiburan. Tetapi keputusan tersebut justru membuat kedekatan Gru sebagai orang tua asuh. Mereka memainkan berbagai wahana bersama dan mendapat kesenangan yang tidak pernah dirasakan oleh Agnes, Margo, maupun Edith sebelumnya. Kesenangan barusan hampir membuat Gru lupa dengan rencananya mencuri bulan. Nah, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa pihak bank akan memberikan pinjaman asalkan Gru sudah memiliki sinar pengecil, ia pun segera menghubungi pemilik bank. Tetapi dia justru meremehkan kemampuan Gru nih dan menolaknya dengan alasan bahwa rencana pencurian bulan sangatlah tidak mungkin. Jadi pemilik bank akan memilih penjahat yang lebih mudah untuk mereka percayai. Keputusan itu tentu membuat Gru sangat kecewa. Dengan keterbatasan biaya, tentu ia tidak bisa melakukan pembuatan roket. Namun meski begitu, Agnes datang ingin membantu Gru menggunakan sedikit tabungan receh yang ia punya. Pun juga dengan para minions, mereka memberikan uang gaji dan menggunakan berbagai barang yang ada di ruang bawah tanah. Hari-hari proses pembuatan roket bersamaan dengan aktivitas Gru yang semakin dekat dengan Agnes, Margo, dan Edith. Hal itu juga yang membuat Dr. Nefario tidak mendapat bantuan dari Gru. Di sisi lain, pemilik bank melakukan pertemuan dengan Vector yang ternyata dia sendiri adalah anak kandungnya. Dia memberitahu Vector bahwa Gru berhasil mencuri sinar pengecil dengan memanfaatkan anak-anak yang menjual kue kacang kepadanya. Mengetahui hal tersebut, Vector berencana akan mencuri sinar pengecil dari Gru bersama dengan bulannya. 48 jam sebelum melakukan peluncuran ke bulan, Dr. Nefario terus memperhatikan Gru yang kini sudah seperti ayah bagi Agnes, Margo, dan Edith. Kebetulan hari peluncuran bersamaan dengan pertunjukan balet anak-anak. Gru meminta Dr. Nefario untuk memundurkan jadwal. Tapi semuanya sudah diperhitungkan. Kalau Gru tidak melakukan peluncuran pada hari itu, ia tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Masalah kemudian bertambah. Dr. Nefario menelpon ibu pengasuh untuk membawa Agnes, Margo, dan Edith kembali ke panti. Tidak ada yang bisa dilakukan Gru. Dia dengan pasrah mengikuti kemauan Dr. Nefario dan melepaskan anak-anak begitu saja. Sekarang Gru bisa menjalani pencuriannya tanpa ada pengganggu. Meski di dalam hati Gru sudah sangat menyayangi mereka seperti anaknya sendiri. Roket hasil patungan telah siap meluncur. Kevin menyelipkan tiket konser balet ke kantong Gru. Siapa tahu dia ingin berkunjung ke sana. Setelah berhasil sampai di sekitaran bulan, Gru langsung menembakkan sinar pengecil dan mendapatkan bulan di genggamannya. Kemudian ia melihat tiket pertunjukan balet anak-anak, lalu bergegas ingin menghadirinya. Secara tiba-tiba terlihat dari beberapa barang termasuk minions yang dikecilkan kembali ke ukuran normal. Dr. Nefario baru menyadari kalau sinar pengecil ternyata masih dalam tahap percobaan. Tapi saat ia coba buat memperingati Gru, alat komunikasi mereka sudah hancur karena Gru sedang menembus atmosfer dengan kecepatan penuh demi menghadiri acara balet anak-anak. Come on. Acara balet telah selesai. Agnes kecewa dengan ketidakhadiran Gru yang datang terlambat hanya beberapa menit setelah pertunjukan.
Dari bangku yang telah disediakan oleh Agnes, Margot, dan Edith untuk Gru, ia mendapatkan pesan kalau anak-anak telah diculik oleh Vector. Ia menginginkan bulan yang didapat Gru dan membuat serangan langsung kepadanya. My father is my hero, sebuah kata yang pantas disandang oleh Gru demi menyelamatkan anak-anaknya. Dengan mudah Gru melewati semua keamanan rumah Vector hanya menggunakan tangan kosong. Sedang Vector pun berupaya terbang menghindari Gru yang berhasil mengejarnya, disusul oleh Dr. Nefario dari belakang. Dr. Nefario memberitahu Gru kalau sinar pengecil hanya bekerja sementara waktu. Semakin besar media yang dikecilkan, maka akan cepat kembali ke ukuran semula, dan begitu juga sebaliknya. Kini mereka harus mengembalikan bulan sebelum berubah ke ukuran semula di dalam bumi. Ditambah Agnes, Margot, dan Edith juga berada di sana. Gru berhasil mengikat pesawat Vector dan membuka pintunya. Agnes dan Edith segera melompat ke pelukan Gru. Lalu saat Margot juga ikut melompat, Vector menangkap dan membuatnya hampir terjatuh. Dengan bantuan Dr. Nefario bersama para minions, Gru membahayakan diri demi menyelamatkan Margot. Sementara Vector, ia masih terus mempertahankan bulan yang menggelinding dan tanpa sengaja menekan tombol peluncuran hingga membuatnya terbang keluar angkasa. Bulan telah kembali ke tempat semestinya berada. Berita hilang dan kembalinya bulan segera viral. Semua warga menganggap kalau ini merupakan ulah dari pahlawan. Yap, Gru yang merupakan seorang penjahat berhasil melawan penjahat dan dianggap seorang pahlawan dari balik layar. Semenjak hari itu, Gru berjanji gak akan pernah lagi melepaskan atau menelantarkan Agnes, Margot, dan Edith yang kini sudah menjadi anak-anaknya. Di keesokan hari, Gru mengajak ibu, Dr. Nefario, serta semua minions menyaksikan pertunjukan ulang balet yang ia buat spesial untuk ketiga anaknya. Kemudian film pun diakhiri dengan tarian kegembiraan mereka semua. Jauh di wilayah kutub utara yang hingga saat ini masih terselimuti tebalnya salju, terdapat sebuah laboratorium penelitian rahasia. Sebuah pesawat magnet raksasa mengangkat berbagai barang berbahan besi di bawahnya, termasuk laboratorium itu sendiri. Sudah 3 minggu semenjak kejadian tersebut, pihak pemerintah masih tidak mengetahui siapa pelakunya. Selanjutnya, kita akan menyaksikan perayaan pesta ulang tahun Agnes yang dibuat sangat meriah oleh Gru bersama anak-anak kecil lain. Gru mentemakan pesta ini dengan nuansa putri. Ia juga memasangkan kostum putri peri pada dirinya sendiri demi menghibur anak-anaknya. Selesai berpesta, Gru segera didatangi seorang ilmuwan bernama Lucy yang diutus oleh pemerintah guna menanyakan apakah Gru pelaku yang mencuri laboratorium rahasia. Tentu saja Gru bukanlah pelakunya dan menyangkal tuduhan tersebut. Namun Lucy memaksa Gru dengan menghilangkan kesadarannya nih agar ikut untuk melakukan interogasi lebih lanjut. Dua minion yang melihat Gru segera mengejar. Mereka melakukan berbagai cara demi bisa menaiki mobil untuk mengikuti kemana Gru dibawa pergi. Tapi kemudian Lucy menyadarinya dan segera membawa mereka juga sampai ke markas sementara yang saat ini berletak di dasar laut dalam sebuah kapal selam. Di sini Gru langsung bertemu dengan Doc, si pemimpin para ilmuwan. Rupa-rupanya mereka adalah organisasi anti penjahat yang bertugas mengatasi kejahatan berskala global di bawah naungan pemerintah. Sebenarnya kejahatan yang Gru lakukan sebelumnya saat Gru melakukan pencurian bulan terus dipantau tuh oleh organisasi mereka. Nah, tujuan Lucy membawa Gru ke organisasi bukanlah untuk mengungkit kejahatannya. Mereka justru meminta bantuan dari Gru yang sudah dianggap sebagai penjahat internasional agar mau membantu mengatasi kasus pencurian lab rahasia. Lucy juga menambahkan kalau lab ini sedang melakukan uji coba berupa serum transmutasi. Nah, kalau serum transmutasi ini jatuh ke tangan penjahat lain, bisa-bisa mereka gunakan sebagai senjata untuk melawan dunia. Dan beruntungnya serum itu meninggalkan jejak terakhirnya di sebuah mall wilayah Bojonegoro. Sebagai seorang penjahat internasional, Gru dianggap mampu melacak pelakunya di sana.
Tetapi Gru menolak permintaan mereka nih karena ia lebih memilih fokus mengasuh Agnes, Margot, dan Edith, kemudian pulang dengan mengayuh Skoci. Setibanya di rumah, Gru segera menidurkan ketiga anaknya. Saat ini ia juga sedang mempersiapkan rencana buat pensiun dari pekerjaannya sebagai penjahat. Gru berencana akan menjual jelly dibantu dengan para minions. Keputusan itu juga membuat Dr. Nefario memutuskan berhenti. Yang beliau inginkan hanyalah menciptakan berbagai macam alat untuk berbuat jahat. Tentu Gru tidak bisa menahan. Ia pun memberikan penghormatan terakhir kepada Dr. Nefario. This may take a while. Keputusan Dr. Nefario keluar membuat Gru berpikir untuk menerima tawaran organisasi anti-hero. Ia pun memberitahu anak-anaknya dan segera pergi ke mall yang dimaksud. Di sana, Gru berpartner dengan Lucy. Mereka sudah disiapkan sebuah toko kue untuk memantau semua penjaga toko lain. Di antaranya penjaga toko bunga, toko boneka, dan seorang penjaga toko taco bernama Suarez yang kini mendatangi mereka. Gru berfirasat kalau dia adalah El Macho yang pernah memiliki reputasi sebagai penjahat terkuat dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, El Macho menyudahi hidupnya dengan cara yang sangat macho. Natural way possible. Riding a shark. 50 pounds of dynamite strapped to his chest. It was a Sebelum melakukan aksinya, Gru lebih dulu pulang untuk menidurkan anak-anaknya. Hingga saat ini mereka sangat senang dirawat oleh Gru. Tapi mereka juga menginginkan sosok ibu untuk menemani serta merawat Gru. Di waktu yang bersamaan, tanpa sepengetahuan siapapun, setiap malam para minions diculik sedikit demi sedikit oleh orang lain. Gru juga sudah pasti tidak mengetahuinya, karena saat ini ia sedang sibuk mencari petunjuk tentang serum transmutasi dari toko El Macho. Kehadiran mereka diketahui nih oleh ayam broiler peliharaan El Macho, namun ayam ini bukanlah ayam sembarangan. Setelah berhasil mengalahkan ayam, Gru dan Lucy segera mencari serum transmutasi. Mereka memasuki setiap ruang dan tidak menemukan apa-apa selain resep rahasia saus taco. Kehadiran orang di dalam tokonya pun segera diketahui oleh El Taco. Gru dan Lucy yang juga mendengar kedatangannya segera keluar dari sana. Di keesokan hari, sebuah mobil es krim datang memancing para minions milik Gru, kemudian menculik mereka semua. Lalu di waktu yang bersamaan, Agnes, Margot, dan Edith mendatangi Gru. Mereka nampak senang dengan keberadaan Lucy. Bahkan Agnes meminta Gru agar menikahinya segera, supaya mereka bisa merasakan kasih sayang ibu. Selanjutnya, Gru memeriksa seorang penjaga tempat cukur. Ia mulai mengitari toko sambil dipandu oleh Lucy, memeriksa setiap lukisan dan tempat-tempat yang dicurigai. Di tengah pencariannya, Agnes dan Edith datang memberitahu Gru jika Margot pergi dengan seorang bocah pria. Ia pun segera menyudahi pencarian dan menghampiri Margot di toko taco. Di sana, El Macho sedang menyambut para tamu dengan tariannya, dan rupa-rupanya juga bocah yang bersama Margot adalah anak dari El Macho. Semenjak saat itu, tuduhan Gru bahwa El Macho adalah pencurinya menjadi-jadi. Ia ingin El Macho ditangkap bersama anaknya tanpa barang bukti karena Gru merasa Margot sedang digoda. Sementara itu, para minions yang telah diculik saat ini berada di pulau yang berbeda. Mereka nampak bahagia dan menikmati penculikan ini sambil dipantau oleh si pelaku. Sedangkan Gru yang masih kesal karena anaknya digoda bocah lain mencari tahu tentang latar belakang El Macho. Di sini ia baru sadar kalau semua minions yang mengabdi kepadanya hanya tersisa beberapa biji saja. Gru juga kedatangan tetangga yang coba buat mencarikannya jodoh. Meski Gru merasa ini tidak berguna, ia tetap mengikuti kemauan tetangga demi membuat Agnes merasa senang. Tetapi saat melakukan kencan, Lucy justru menguping pembicaraan mereka dan memisahkannya dari Gru. Karena tidak mau membuat kerusuhan, Gru dan Lucy pun membuangnya. Semenjak momen malam ini, kedekatan di antara mereka berdua menjadi lebih dari sekedar partner penyelidikan. Lucy menunjukkan rasa suka kepada Gru, begitupun sebaliknya. Hari-hari yang dilalui Gru jadi menyenangkan. Ia nampak sangat bahagia, senyum di wajahnya begitu lebar, dan semangat cinta berkobar dalam dirinya. Tetapi setibanya Gru di mall, ia justru melihat toko tukang cukur disegel oleh anti pahlawan. Organisasi mereka menemukan botol sisa serum transmutasi yang sudah terpakai. Nah, dari bukti tersebut pemilik toko pun dianggap sebagai pelakunya.
Keberhasilan Gru dan Lucy dalam melakukan penyelidikan dianggap sukses. Tugas Gru kini sudah selesai dan Lucy akan dipindahkan ke kantor cabang. Lucy juga memberikan penyetrum lipstiknya sebagai pengingat untuk Gru dengan momen pertemuan pertama mereka. Di rumah, Gru coba buat merenungkan nasibnya. Agnes juga datang menenangkan sang ayah. Gru memberitahu kalau ia sedih ditinggal oleh Lucy. Kemudian Agnes pun memberikan saran dengan bilang coba katakan perasaan ayah kepadanya. Akan tetapi Gru yang tidak berpengalaman dalam mengatasi percintaan mulai berlatih. Dan hal itu malah membuatnya terlihat sangat lemah. Nasib Minions yang diculik kini menjadi kelinci percobaan dari si penculik yang rupa-rupanya pencuri serum transmutasi. Tujuan si penculik adalah untuk mengubah para Minions menjadi seekor mutan tak berakal. Demi menghibur diri, Gru bersama Agnes, Margo, dan Edith mendatangi undangan dari El Macho yang mengadakan pesta di rumahnya. Ia masih tidak mengizinkan Margo dekat dengan anak pria. Namun karena tidak mau membuat Margo marah, Gru pun membiarkannya. Saat sedang duduk-duduk sedih sambil menikmati keripik topi, Gru melihat gerak-gerik El Macho yang mencurigakan masuk ke dalam ruang rahasia. Di ruangan inilah semua kebohongan El Macho terbongkar. Ia berterus terang kalau kematian dirinya hanyalah sebuah kedok agar dirinya bisa beristirahat dari dunia kejahatan. Tetapi seiring berjalannya waktu, El Macho merasa rindu untuk kembali berbuat jahat. Ia pun membuat pesawat magnet deh, mencuri serum transmutasi dari laboratorium rahasia untuk membuat kemunculannya jadi spektakuler. El Macho juga memanggil Dr. Nefario nih yang ternyata sudah dia rekrut ke hadapan Gru. Dan mereka berdua juga lah yang rupa-rupanya penculik, lalu menjadikan para minions sebagai kelinci percobaan. Serum transmutasi bisa mengubah minions menjadi makhluk tak terkalahkan, kebal terhadap semua serangan, dan mampu melahap apapun. Buruknya lagi, El Macho berhasil menculik hampir semua minion Gru. El Macho berencana melepas semua makhluk ini ke seluruh penjuru dunia. Dia juga mengundang Gru untuk bergabung, tetapi Gru tentu saja menolaknya. Semua itu bersamaan dengan Lucy yang memutuskan ingin kembali dan menyatakan cintanya kepada Gru. Namun ia terlambat beberapa detik karena Gru sudah pulang bersama anak-anak. Malah Lucy justru bertemu dengan El Macho nih yang sudah mengetahui kalau dia bersama Gru lah pelaku pembobolan tokonya. Sontak Dr. Nefario segera memberitahu kabar tersebut kepada Gru. Dengan perasaan panik, Gru berencana akan membebaskan Lucy. Rencana peluncuran minions mutan ke penjuru dunia akan dimulai El Macho hari ini. Ia juga menyuruh sebiji minions mutan mendatangi rumah Gru. Agnes dan Margo yang berada di sana segera kabur menuju ruang bawah tanah. Beruntung berkat bantuan Dr. Nefario yang sudah menciptakan serum anti mutan berhasil menyelamatkan mereka. Kini Dr. Nefario berencana akan mengembalikan semua minions menggunakan jelly buatan Gru. Meski penjahat, tapi Dr. Nefario tidak ingin melukai orang yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Sementara Gru ia sedang berpura-pura tertangkap agar bisa masuk ke rumah El Macho. Akan tetapi nih, gelagatnya langsung diketahui oleh para minions mutan cuy. Kini mereka harus melarikan diri dari kejaran mereka semua. Dr. Nefario bersama anak-anak dan sisa minions datang di waktu yang tepat. Mereka berhasil mengembalikan setengah minions menggunakan serum anti mutan. Selagi dokter bersama yang lain terus merubah minion mutan, Gru akan mencari keberadaan Lucy. El Taco tidak terima sebab usaha kejahatannya digagalkan oleh Gru. Ia sudah mempersiapkan Lucy terikat dengan roket dan akan diterbangkan ke gunung tempat El Macho memalsukan kematiannya. El Macho juga meminum serum transmutasi untuk mengakhiri Gru. Untungnya Gru punya setrum lipstik yang Lucy berikan dan mengakhiri serangannya. Tapi satu masalah terakhir belum beres nih. Gru harus bisa melepaskan Lucy dari roket yang sengaja si ayam peliharaan El Macho luncurkan.
Namun, Gru berhasil lompat dari roket dan menyelamatkan Lucy setelah mengungkapkan perasaannya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Gru dan Lucy melakukan pernikahan. Kini, kehidupan Gru sebagai seorang penjahat internasional menjadi sempurna karena memiliki 3 anak baik yang ia dapat dari panti dan meminang seorang wanita cantik yang ia kenal melalui organisasi rahasia. Kemudian, film pun selesai. Dikisahkan, dulu sekitar tahun 1980-an, ada seorang aktor cilik terkenal bernama Balthazar Brett yang selalu sukses berakting memerankan Belle Child Friends. Hingga seiring berjalannya waktu, Brett tumbuh dewasa. Kemudian ketenarannya pun berakhir. Hal tersebut membuat Brett sangat frustasi. Ia pun berpikir, daripada cuma berakting jahat, kenapa nggak jadi penjahat beneran aja sekalian? Aksi Brett segera diketahui organisasi anti penjahat. Mereka mengutus agen Grusi untuk menghentikan kejahatannya. Meski mereka berhasil mengejar dan Gru sukses mendapatkan berliannya, tetapi Brett lebih dulu menerbangkan kapal hingga masuk ke dalam kota. Demi keselamatan warga sipil, semua pasukan pun diutus untuk menghentikan kapal. Akan tetapi, Brett memperingatkan Gru kalau ini semua belum berakhir. Dia akan kembali untuk membalaskan dendamnya. Beberapa hari setelah melakukan misinya, Gru masih kesal dengan Brett. Dia pikir dia siapa? Akulah penjahat terjahat di dunia ini, kata Gru sambil terus berjalan menuju tempat organisasi. Alasan dipanggilnya Gru dan Lucy ke markas utama karena hari ini adalah hari terakhir Doc menjabat sebagai pemimpin. Mereka dikabarkan mendapat pemimpin baru, yaitu seorang janda pirang bernama Da Vinci yang diutus oleh pemerintah secara langsung. Di hari pertamanya memimpin, Da Vinci mengaku kalau ia sangat kesal sebab Gru tidak berhasil menangkap Brett. Ia tidak peduli Gru berhasil merebut kembali berlian atau tidak. Da Vinci hanya menginginkan Brett agar ditangkap. Dari kegagalan tersebut pun, Da Vinci tidak segan memecat Gru dari organisasi mereka bersama dengan Lucy. Gru dan Lucy masih berpikir positif. Meski mereka ditendang keluar dari organisasi, kini tugas mereka bisa lebih fokus dalam merawat Agnes, Morgan, dan Edith. Setibanya di rumah, anak-anak rupanya sudah mempersiapkan kejutan spesial. Semua ini dikhususkan untuk Gru dan Lucy sebagai orang tua terbaik yang pernah ada. Tetapi Gru membawa kabar buruk ke anak-anak mengenai dirinya yang dipecat dari organisasi. Sementara para minions, mereka menganggap dengan keluarnya Gru berarti kejahatan akan kembali dimulai. Tetapi tidak, Gru memutuskan untuk tidak ingin menjadi penjahat lagi. Tentu keputusan itu membuat seluruh minions sangat kecewa. Sedari awal mereka mengikuti Gru karena dia jahat, namun setelah mendengar keputusannya, minions pun memilih untuk berhenti dari pekerjaan mereka. Di tempat yang berbeda, Brett kembali muncul dengan menyamar jadi pakar berlian guna mencuri berlian yang berhasil diamankan oleh Gru dan Lucy sebelumnya. Pencurian Brett sukses besar dan kabar mengenai pencurian itu segera tersebar ke seluruh media. Di waktu yang bersamaan, Gru kedatangan seorang asisten pribadi dari salah satu bangsawan negeri yang memberinya kabar kalau Gru memiliki saudara kembar bernama Drew. Mendengar kabar tersebut, asisten sengaja diutus menjemput Gru agar mau menemui saudara kembarnya. Mendengar kabar tersebut membuat Gru sangat kaget. Ia segera menemui ibu untuk menanyakan kebenarannya. Dan ternyata, menurut keterangan sang ibu, Gru memang benar memiliki saudara kembar. Jadi saat ibu Gru dulu menikahi seorang penjahat, mereka melahirkan 2 anak kembar bernama Gru dan Drew. Tetapi dengan alasan keselamatan antara ibu dan ayah, ibu membuat kesepakatan dengan beliau untuk bercerai. Kemudian masing-masing dari mereka membawa 1 anak. Tanpa berpikir panjang lagi, Gru memutuskan ikut asisten guna menjumpai saudara kembar dengan membawa istri juga anak-anaknya. Faktanya, kehidupan Gru dan Drew sangat berbanding jauh karena Drew adalah usahawan daging babi terbesar yang menjadi penerus ayahnya.
Selain wajah, penampilan serta sifat mereka berdua juga sangat berbeda. Dan sudah pasti, Drew sangat senang menyambut kedatangan saudara kembarnya dan keluarganya. Drew juga langsung membuat pendekatan ke istri serta anak-anaknya. Akan tetapi karena alasan malu dan merasa kalau cara hidup Drew akan berbeda dengannya, membuat Drew mengajak Lucy dan anak-anak untuk kembali pulang. Namun, Drew berusaha membuat kedekatan dengan Gru. Ia meminta Gru mau berjalan sambil mengobrol dengannya. Selayaknya adik kakak, Drew menceritakan berbagai hal pribadi dalam dirinya. Ia juga tidak segan menunjukkan ruang rahasia yang menunjukkan Gru akan silsilah keluarga mereka sendiri. Dalam silsilah tersebut menceritakan bahwa keluarga mereka sejak dulu melakukan berbagai macam kejahatan. Peternakan yang Drew jalani saat ini rupanya hanya kedok dari bisnis kejahatan keluarga mereka. Dan inilah dia markas rahasia tempat ayah mereka menyimpan semua senjata sebagai seorang penjahat terhebat sepanjang masa. He was known as the Bald. Drew berterus terang, semasa hidupnya mendiang ayah sangat bangga dengan keberhasilan Gru menjadi penjahat internasional. Tetapi tidak dengan Drew. Beliau menganggap Drew adalah sebuah kegagalan. Nah, salah satu tujuan Drew menemui Gru meminta ia untuk mengajarinya cara menjadi penjahat. Semua ini ia lakukan demi mendapatkan kehormatan dan pengakuan dari mendiang sang ayah. Mendengar keinginan Drew dan bangga dengan pencapaiannya sendiri, Gru pun tidak sungkan untuk mengajarkan saudara kembarnya. Kemudian langkah pertama Drew dalam menjadi penjahat, ia mengajak Gru menaiki mobil terhebat, ciptaan mendiang ayah. Selagi Gru dan Drew menikmati kebersamaan sebagai dua saudara kembar, Lucy bersama anak-anak diajak menikmati festival keju yang saat ini sedang dirayakan. Sebagai seorang ibu baru, Lucy menuruti setiap kemauan anak-anaknya. Ia juga meminta Margot untuk sukarela mengambil sebuah keju dari seorang bocah yang tidak dipilih oleh anak lain dalam festival. Di tengah acara festival, Agnes dan Edith memasuki sebuah bar. Lalu tidak sengaja melihat pajangan tanduk unicorn di atas sana. Kalau udah masalah unicorn-unicornan mah, Agnes tentu sangat semangat ya friend. Ia begitu excited menanyakan kebenaran tentang tanduk tersebut dan pemilik bar memberitahu kalau memang benar ada seekor unicorn yang tinggal di hutan Bengkok. Meski banyak yang menertawakan atas kebenaran perkataannya, pemilik bar berhasil meyakinkan Agnes kalau dia pernah bertemu dengan makhluk legend tersebut. Agnes semakin bersemangat mendengar pernyataan pemilik bar. Ia sangat ingin menemukan unicorn dan menjadikannya sebagai peliharaan. Di waktu yang bersamaan, aksi ugal-ugalan Gru dan Drew membuat sebagian kota menjadi kacau. Para polisi pun mulai mengejar mereka. Beruntung kemampuan Gru sebagai seorang penjahat licin mampu dengan mudah menghindari pengejaran. Di samping itu, para minions yang keluar dari pekerjaan yang melayani Gru mulai kebingungan mencari tempat baru dan merasa kelaparan. Mereka mulai mengikuti pengantar pizza sampai tiba di sebuah studio pencari bakat. Kemudian mereka pun tanpa segan menunjukkan kemampuannya di sana. Kejadian minions menerobos ke studio pencari bakat barusan dianggap kejahatan dan membuat mereka harus terpenjara. Meski begitu, minions berhasil menjadi makhluk paling ditakuti di dalam penjara ini. Dan segala kegiatan yang mereka lakukan selama di dalam penjara membuat para minions semakin rindu kepada Gru. Pengalamannya bersama Drew barusan membuat Gru sangat rindu menjadi penjahat. Drew memanfaatkan perasaan Gru, kemudian membujuknya untuk melakukan pencurian bersama. Nah, kebetulan nih, pada debut pertama Drew menjadi penjahat, Gru langsung mengajak Drew mau melakukan pencurian berlian yang sebelumnya Brad curi. Ini semua Gru tunjukkan demi bisa membalaskan dendamnya kepada Brad dan bisa membuktikan ke hadapan Da Vinci kalau dia adalah agen terbaik di dalam organisasi. Kemudian mendapatkan kembali pekerjaannya. Lalu setelah setuju dengan kesepakatan tersebut, Gru dan Drew segera mendatangi Lucy dan anak-anak dengan bertukar peran.
Akan tetapi mudah bagi Lucy ataupun anak-anak mengenali mereka. Sebelum memberitahu rencana pencurian berlian, Lucy meminta Gru agar mau menjelaskan kepada Agnes yang saat ini sedang bersemangat mencari keberadaan unicorn. Kalau sebenarnya hewan itu hanyalah mitos. Namun Gru yang tidak mau melihat anaknya sedih tidak bisa bilang apa-apa. Dia hanya bisa menyemangati Agnes mendapatkan apa yang sedang ia usahakan. Sementara itu, Brett masih tidak bisa move on dari masa lalunya sebagai aktris cilik. Berbagai kostum sampai mainan yang melambangkan dirinya membuat Brett semakin terngiang-ngiang dengan ketenarannya. Oleh karena itu, demi bisa meluapkan kekesalannya, Brett pun terpaksa menjadi jahat di kehidupan nyata. Dan cara terbaik melampiaskan sifat jahatnya adalah dengan memusnahkan wilayah Hollywood menggunakan kekuatan yang disalurkan melalui berlian curiannya. Brett sudah menyiapkan semua rencana kejahatannya dengan sangat matang. Ia akan menggunakan berlian untuk menembakkan laser ke sekitaran kota. Kemudian menerbangkan kota sampai keluar angkasa menggunakan permen karet yang sudah dimodifikasi. Let's make it a reality. Di keesokan hari, Edith menemani Agnes memasuki hutan bengkok untuk mencari keberadaan unicorn. Agnes sudah mempersiapkan umpan berupa permen, jelly, dan berbagai cemilan manis. Selagi Agnes dan Edith menunggu kedatangan unicorn, Gru dan Drew tengah membuat rencana untuk menerobos ke dalam markas Brett. Markas ini mungkin terlihat sederhana, tetapi Gru tahu betul jika Brett melindunginya dengan berbagai senjata mutakhir. Nah, tugas Drew sendiri diminta Gru untuk menjadi pengemudi dan menunggu di luar markas, agar setelah Gru berhasil mendapatkan berlian, mereka bisa langsung kabur dari sana. Namun, rencana Gru sudah pasti tidak diterima Drew. Soalnya dia ingin ikut beraksi langsung untuk melakukan pencurian. Sementara itu, Margo dan Lucy kedatangan bocah yang mereka temui di festival. Tujuan Margo memakan keju milik bocah karena rasa kasihan justru disalahartikan oleh si bocah. Menurut tradisi, siapapun wanita yang menerima atau memakan keju miliknya, itu berarti wanita tersebut telah bertunangan dan kelak akan menikah dengannya. Mendengar tradisi tersebut membuat Margo langsung menolaknya. Namun, penolakan Margo membuat ibu si bocah kesal dan memaki dirinya. Perlakuan kasar tersebut sontak membuat Lucy geram. Ia berusaha melindungi Margo dengan mengeluarkan kata-kata kasar untuk membalas. Kemudian mengancam ibu agar tidak pernah mengancam anaknya lagi. Akhirnya, berkat pembelaan Lucy atas dirinya membuat Margo sangat bahagia. Dia pun tidak segan untuk menyebut Lucy sebagai ibu tercinta. Kebahagiaan yang Lucy rasakan ingin cepat-cepat ia beritahukan kepada Gru. Akan tetapi saat akan menemuinya, Lucy justru melihat Gru dan Drew pergi menggunakan kostum dan membawa kendaraan perang. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya Agnes menemukan unicorn di hutan ini. Ya, meski kita semua tahu kalau itu cuma anak kambing bertanduk satu. Tapi kita sependapat lah ya sama Edith, jangan sampai kita menghancurkan imajinasi atau khayalan seorang bocah kecil. Gru dan Drew memulai aksinya dalam misi pencurian berlian. Drew masih tidak tahu kalau alasan Gru mau melakukan pencurian ini adalah untuk mendapatkan kembali pekerjaannya di organisasi rahasia. Ia hanya mengikuti saudara kembarnya yang sudah berpengalaman di dunia kejahatan. Lalu, setibanya di markas Brett, Drew tidak mengikuti rencana Gru. Ia justru memaksakan diri untuk ikut beraksi. Sedangkan para minions, rasa rindu mereka kepada Gru semakin hari semakin menjadi-jadi. Mereka semua pun memutuskan untuk bekerja sama, saling bahu-membahu demi bisa keluar dari penjara ini. Kembali ke Gru dan Drew. Karena keras kepala, Gru terpaksa membawa Drew bersamanya hingga sampailah mereka di dalam kamar Brett. Kedatangan mereka berdua bersamaan dengan Brett yang tiba-tiba terbangun untuk menjalankan rencana jahatnya. Ia sudah mempersiapkan ribuan robot mainan,
bertonton permen karet, serta sebuah robot raksasa untuk menembakkan laser dari jidatnya. Keteledoran Drew membuat keberadaan mereka berdua berhasil dipergoki oleh Brad. Beruntung, Gru bisa memanfaatkan permen karet milik Brad untuk merekatkannya ke dinding, kemudian mengambil berlian. Tetapi Brad masih memiliki ribuan miniatur robot mainan untuk mengejar Gru dan Gru. Mereka pun terdorong jatuh ke arah puing-puing duri. Hampir friends. Berkat Lucy, mereka berdua berhasil diselamatkan. Disinilah Gru baru mengungkapkan kalau tujuan ia mencuri berlian adalah untuk mendapatkan kembali pekerjaannya di organisasi rahasia. Mendengar kabar kebenaran tersebut membuat Drew jadi kecewa. Ia merasa telah dimanfaatkan, padahal yang diinginkan Drew adalah menjadi penjahat hebat seperti saudara kembarnya. You lied to me! Hey, I would have told you the truth. But Tidak lama setelah itu, di rumah Drew, Lucy mengajak anak-anak menaiki pesawat. Tetapi dia bukanlah Lucy, melainkan Brad yang sedang menyamar. Sementara Lucy sendiri, ia berhasil disergap oleh Brad kemudian diikat dalam lemari. Beruntungnya, Lucy berhasil ditemukan oleh Gru. Ia memberitahu kalau Brad sengaja menculik anak-anak untuk menjadikan mereka sebagai tawanan, kemudian pergi ke Hollywood untuk melancarkan aksi kejahatannya. Kejadian itu membuat Gru panik. Ia takut sesuatu yang sangat buruk terjadi kepada anak-anak tercinta. Oleh karena itu, Gru harus menurunkan egonya dan meminta pertolongan dari Drew. Begitupun dengan Drew, ia tidak ingin sanak keluarganya berada dalam bahaya. Setelah sempat bertengkar, akhirnya mereka berdua saling meminta maaf dan bekerja sama untuk menyelamatkan keluarganya. Mel? Setibanya di Hollywood, Brad muncul dari dasar laut, menakuti semua warga sipil sambil menembakkan permen karet ke setiap sudut kota. Ia juga menyiapkan bangku terdepan untuk Agnes, Margot, dan Edith melihat aksi kejahatannya. Pertama-tama, Brad mengaktifkan permen karet agar mengembang dan menelan apapun yang ada di hadapannya. Setelah kota dipenuhi oleh permen karet, Brad pun langsung menembakkan laser melalui berlian curiannya. Setibanya Lucy, Gru, dan Drew di kota, mereka mulai membagi tugas penyelamatan dan penyerangan. Lucy akan menyelamatkan anak-anak, sementara Gru dan Drew harus bisa mengalahkan Brad dengan cepat. Beberapa rudal milik Gru tidak mampu menghancurkan robot raksasa. Brad kemudian memerintah miniatur robotnya untuk melakukan penyerangan kepada Gru dan Drew dan mempreteli setiap bagian pesawat mereka hingga rusak. Quick! Jump! Beberapa saat sebelum terjatuh, Drew berhasil menaiki tubuh robot raksasa bersamaan dengan Lucy yang juga berhasil menyelamatkan anak-anak. Dari kejauhan secara tiba-tiba, minions yang sedari tadi mengikuti datang membantu dan menyadarkan Gru yang saat ini sedang dalam keadaan pingsan. Di samping itu, Drew yang menyusup ke dalam robot raksasa pun berhasil menemukan sumber tenaga robot ini dan langsung mematikan seluruh sistemnya. Kini pertarungan menarik 1 lawan 1 antara Gru versus Brad dimulai. Mereka berdua menunjukkan kemampuan street dance dicampur gerakan salsa, kelincahan samba, serta keelokan balet yang Gru pelajari dari anak-anaknya untuk saling bertukar tinju dengan Brad. What you're looking for? No! Pada akhirnya, Gru berhasil membalaskan dendam dengan membuat Brad terbang telanjang ke udara. Begitu juga dengan upaya para minions membantu mereka. Setelah menggunakan berbagai senjata, akhirnya permen karet ciptaan Brad yang terus menggembung berhasil diledakkan. Sekarang semua minions kembali menjadi budak Gru. Lucy juga sudah benar-benar menjadi seorang ibu. Begitupun dengan Drew dan Gru yang kini bisa saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Semenjak saat ini, Gru bisa fokus meneruskan pekerjaannya sebagai agen organisasi rahasia anti penjahat bersama Lucy. Sementara Drew bersama para minions bisa melanjutkan tradisi keluarganya, yaitu menjadi penjahat terjahat di dunia. Hubungan kakak beradik dapat menjadi bentuk rasa syukur karena kita memiliki saudara dekat.
Hubungan itu pula lebih dari hubungan sahabat sejati yang bisa saling menguatkan satu sama lain dalam kondisi apapun. Setiap orang pasti memiliki cara masing-masing untuk mengungkapkan rasa sayang kepada kakak, adik, ataupun orang-orang terdekat. Karena mereka adalah tempat kita berpijak sebelum melompat, dan landasan kita mendarat kembali untuk pulang. Berlatar 2 tahun setelah Gru dan Lucy sukses mengalahkan Brad, malam ini Gru ditugaskan organisasi rahasia anti penjahat untuk mendatangi sebuah pesta yang kebetulan diadakan di sekolah lamanya, yaitu SMA para penjahat. Misi Gru kali ini adalah untuk menangkap salah satu mantan murid, mantan teman, sekaligus seorang penjahat internasional bernama Maxim Lemal. Kebenaran Gru yang tergabung dalam organisasi rahasia anti penjahat belum diketahui oleh siapapun, termasuk Maxim. Ia pun menyambut kedatangan Gru dengan menghina kegagalannya dalam melakukan aksi kejahatan dan ketidakberhasilannya mencuri bulan. Gru tidak terlalu ambil hati dengan semua hinaan Maxim, karena baginya saat ini yang terpenting adalah menyelesaikan misi dan pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tidak lama kemudian, guru sesepuh mulai mengumumkan mantan murid emas yang akan diberikan trofi emas, dan dia adalah Maxim. Maxim diminta naik ke panggung dan memberikan beberapa kata sambutan atas penobatannya sebagai mantan murid emas. Ia juga memberitahu seluruh penjahat kalau saat ini dirinya sedang menyiapkan proyek kejahatan besar, menggunakan kekuatan kecoa dan memodifikasi tubuhnya sendiri agar mirip dengan hewan tersebut. Menyadari akan ancaman besar yang bisa Maxim lakukan, Gru langsung menunjukkan identitasnya sebagai organisasi anti penjahat. Kemudian berusaha menangkap Maxim menggunakan beberapa senjatanya. Awalnya Maxim berhasil melakukan perlawanan berkat modifikasi tubuhnya. Namun ia berhasil dihentikan oleh seluruh agen rahasia anti penjahat yang sudah menyergap pesta ini. Mark my words, I will exterminate you. Sebelum dibawa ke penjara, Maxim diperingatkan Gru kalau ia akan keluar dan melakukan balas dendam kepadanya. Sepulangnya dari menjalankan misi, Gru membawakan anak-anak dan istrinya berbagai makanan kesukaan mereka. Tidak lupa, Gru juga menyiapkan berbotol-botol susu untuk sang bayi yang bernama Junior. Sedikit informasi lagi nih friend, 2 tahun belakangan ini Gru dan Lucy telah resmi menjadi pasangan suami istri. Selain memiliki 3 anak angkat, mereka berdua juga telah dikaruniai 1 bayi laki-laki. Nah, buat kamu yang lupa atau mau sekedar refresh ingatan, bisa banget klik pop-up di pojok kanan atas buat mampir ke film sebelumnya ya. Tidak lama kemudian salah seorang agen organisasi mendatangi rumah Gru untuk memberitahu kalau Maxim berhasil lepas dari penjaranya. Dan ia terang-terangan mengirimkan pesan berupa video ancaman kepada Gru untuk melakukan balas dendam. Karena tidak ingin mereka dalam bahaya, pihak organisasi meminta Gru dan keluarganya bersembunyi di rumah yang telah mereka siapkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Mereka dipaksa untuk tidak membawa banyak barang juga hewan peliharaan, serta memutus hubungan sementara dengan Drew, nenek, termasuk para minion sampai kondisi dinyatakan sudah aman. Setibanya di rumah aman, Gru, Lucy dan anak-anak diberikan identitas baru serta informasi mengenai pekerjaan baru untuk menutupi identitas mereka sebagai agen organisasi rahasia. Awalnya Gru menolak dan ia menyukai kehidupan lamanya. Akan tetapi Lucy berhasil meyakinkan Gru jika kesempatan ini bisa mereka gunakan untuk beristirahat dan menjalani kehidupan biasa-biasa saja sebagai keluarga normal. Great, right, pal? Who's got your... Di lain sisi, Maxim bersama prajurit kecoanya membuat lab baru di dalam gorong-gorong kota. Dalam melancarkan aksi balas dendamnya, Maxim berencana akan menculik Junior. Ia ingin Gru membayar semua perlakuan atas dirinya karena mempermalukan ia di hadapan seluruh mantan murid SMA penjahat. Keesokan hari, Gru dan keluarga menjalani kehidupan baru mereka sebagai keluarga normal. Sebelum mengantar Margo sekolah, Gru sempat menyapa tetangga baru dan menawarkan produk panel surya yang merupakan kedok pekerjaannya.
Ia juga memperkenalkan Margot kepada anaknya yang bernama Poppy. Naas percakapan mereka tidak berlangsung lama karena si tetangga merasa risih dengan tingkah Gru dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Okay, cool. Anytime you want to Begitupun dengan Gru, ia langsung bergegas mengantar Margot ke sekolahnya, di mana ternyata Margot dan Poppy berada di satu sekolah yang sama. Di sisi lain, para minion dibawa ke markas utama organisasi anti penjahat. Mereka dilatih serta dipersenjatai untuk membantu organisasi rahasia melawan para penjahat, terutama Maxim yang ingin mencelakai Gru dan keluarganya. Dari sekian banyaknya minions, kepala agen hanya meminta 5 minions terbaik yang bersedia untuk melakukan perubahan fisik menggunakan mesin ciptaan ilmuwan. Selain fisik mereka yang bertambah kuat, rupanya mesin ini juga memberikan kekuatan super berbeda-beda ke dalam diri mereka. Di antaranya adalah kekuatan otot, kekuatan laser, kekuatan elastis, kekuatan batu, dan kekuatan terbang. Setelah Gru mengantar Margot ke sekolah, tugas Lucy adalah menemani Edith dan Agnes memulai pelatihan karate mereka. Di momen ini, sang pelatih meminta Agnes memperkenalkan dirinya. Akan tetapi Agnes tidak ingin berbohong dengan memperkenalkan identitas palsunya ke hadapan pelatih dan anak-anak lain. Sang pelatih yang tidak terima dengan keputusan Agnes kemudian menghukumnya. Sebagai seorang kakak, Edith tidak terima adiknya diperlakukan buruk. Ia pun menunjukkan kemampuan karate yang ia pelajari dari Lucy dan berhasil mengalahkan pelatih dalam satu pukulan. Sementara Lucy, ia menjalani kehidupan normalnya dengan bekerja di salah satu salon ternama. Pada debut pertamanya menjadi pegawai salon, Lucy melakukan beberapa kesalahan yang membuat kliennya mengalami kebotakan dan kekonsletan listrik. Maxim yang telah berhasil menciptakan senjata dan robot kecoa bergegas keluar dari gorong-gorong menuju rumah lama Gru untuk menculik bayinya. Namun ia masih tidak mengetahui kalau Gru dan keluarga sudah pindah dari rumah tersebut. Malamnya, Gru didatangi Poppy yang ternyata mengetahui identitas asli Gru dan pencapaian Gru dalam melakukan kejahatan. Gru coba mengelak dengan masih berpura-pura kalau dia bukanlah penjahat yang Poppy maksud. Akan tetapi, Poppy berhasil memojokkan Gru dengan mengancamnya agar mau membantu Poppy dalam menjalankan rencana yang sudah ia siapkan. Atau identitas Gru akan ia beberkan ke semua orang yang ada di kota ini. Dan itu berarti bisa membahayakan keluarganya sendiri. Mendapat ancaman tersebut, Gru hanya bisa pasrah mengiyakan kemauannya. Gru. Kekuatan super yang dimiliki kelima minion disebut sebagai Mega Minions. Kepala agen meminta mereka untuk segera mencari keberadaan Maxim yang saat ini sedang memburu Gru dan keluarganya melalui udara. Di tengah perjalanan, robot kecoa tiba-tiba kehabisan bahan bakar, membuat Maxim harus mengisi di SPBU terdekat. Naas, kartu kredit miliknya tidak terdeteksi oleh mesin, dan agar penjaga SPBU mau memberikannya secara gratis, ia pun mengubah bentuk tubuhnya menjadi kecoa menggunakan senjata ciptaannya. Sementara itu, Gru mendapat tawaran dari istri tetangga yang meminta ia menemani suaminya bermain tenis besok hari. Karena tidak ingin dicurigai dan mau merasakan kehidupan normal, Gru pun menerima tawaran tersebut. Setelah itu, Lucy menitipkan Junior kepada Gru karena dia akan mengajak Edith dan Agnes berbelanja makanan di mall. Di tengah aktivitas berbelanja, tiba-tiba Lucy dipergoki oleh klien salon yang mengalami kebotakan sebelumnya. Klien tersebut ingin meminta pertanggungjawaban Lucy sambil terus mengejarnya dan menghancurkan barang-barang di dalam mall. Beruntung, Lucy dan anak-anak berhasil melarikan diri dan bergegas kabur dari mall ini. Masalah lain pun dialami oleh Gru. Ia mendapat surat ancaman dari Poppy dan memaksa Gru mau menemuinya di rumah pohon. Maksud dan tujuan Poppy mengancam Gru dikarenakan ia ingin mendapat pertolongan darinya untuk melakukan aksi kejahatan, yaitu mencuri maskot SMA penjahat yang kebetulan merupakan sekolah lama Gru. Poppy mengaku jika sedari dulu ia sangat ingin masuk ke sekolah penjahat. Akan tetapi karena tidak mendapat dukungan dari ayah dan ibu, serta pengalaman minimnya dalam melakukan kejahatan membuat Poppy harus mengubur mimpinya.
Kini setelah mengetahui kalau tetangga barunya sendiri adalah penjahat internasional, Poppy mulai menumbuhkan kembali impian lamanya untuk masuk ke SMA penjahat dan menjadi penjahat internasional seperti Gru. Karena tidak ada pilihan lain selain menerima kesepakatan dari Poppy, mereka berdua pun langsung menjalankan aksi kejahatan malam ini. Di malam yang sama, Mega Minions menelusuri kota mencari keberadaan Maxim. Namun di tengah perjalanan, mereka membantu beberapa warga sipil yang mengalami kejahatan. Sayangnya upaya pertolongan yang mereka lakukan tidak menyelesaikan apapun dan malah menimbulkan masalah yang lebih besar. Ketua agen menyatakan jika Mega Minions telah gagal. Ia kemudian memutuskan untuk memecat mereka semua. Kita kembali ke Gru. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di SMA penjahat. Aksi ini membuat Gru sedikit bernostalgia. Namun sayangnya ia tidak membawa perlengkapan kejahatan dan justru mengikut sertakan Junior ke dalamnya. Beruntung berkat perlengkapan bayi milik Junior, Gru dan Poppy berhasil menyusup ke dalam. Sebagai penjahat internasional, Gru dengan mudah berhasil melewati beberapa penjaga dan keamanan sekolah. Ia juga menyadari adanya sinar alarm yang memenuhi ruang kepala sekolah. Secara tiba-tiba, Junior turun dari gendungan Gru dan masuk ke dalam sana seorang diri. Seperti bayi pada umumnya, Junior memainkan berbagai benda yang ada di hadapannya, termasuk tombol sinar alarm. Lalu setelah meyakinkan Junior agar menekan tombol nonaktif, Gru dan Poppy mencari keberadaan maskot SMA penjahat yang ternyata adalah seekor musang madu. Gru sadar jika musang ini berperilaku sangat liar. Ia pun mencari suntikan pembius untuk menenangkannya. Namun sebelum menyuntikkan cairan pembius, tiba-tiba Junior membuka kandang musang hingga membuat hewan tersebut menghancurkan seisi ruangan. Keributan yang dihasilkan musang mengaktifkan alarm peringatan serta membangunkan kepala sekolah dari tidurnya. Beliau membawa para penjaga mengejar penyusup yang masuk ke dalam ruangannya. Di samping itu, Gru dan Poppy masih berusaha keras menangkap musang liar ini. Junior yang hanya duduk diam menikmati keributan di sekitarnya, kemudian memancing musang tersebut menggunakan makanan bayi miliknya, dan ia berhasil menjinakkannya. Tidak ingin berlama-lama lagi di sini, Gru dan Poppy bergegas membawa Junior dan musang kabur dari sekolah ini sebelum kepala sekolah serta para penjaga menangkap mereka. Setibanya di rumah, Poppy mengaku kalau ia senang bisa bekerja sama dengan Gru. Berkatnya, Poppy bisa merasakan menjadi penjahat keren sepertinya dan menjadikan malam ini sebagai malam terbaik sepanjang hidupnya. Naas, akibat aksi kejahatan barusan, kepala sekolah dapat mengetahui kalau pelakunya adalah Gru. Beliau pun menghubungi Maxim yang kebetulan sedang mencari keberadaannya. Dan berkat mobil terbang yang Gru curi, kepala sekolah mengetahui lokasi keberadaan Gru dan keluarganya. Keesokan paginya, Gru dan Lucy menitip Junior ke 3 anak perempuan mereka untuk bermain tenis dengan si tetangga. Begitupun dengan Poppy yang memutuskan untuk main ke rumah Gru setelah kedua orang tuanya pergi bermain tenis. Selang menunggu orang tua mereka pulang, Poppy dan kawan-kawan menyiapkan beberapa film dan popcorn untuk bisa mereka nikmati bersama. Namun tidak lama kemudian, Agnes mendapat tamu tak diundang yang ternyata adalah kepala sekolah SMA penjahat. Poppy cepat-cepat mengamankan musang dan memberitahu kabar buruk ini kepada Gru. Menyadari akan mara bahaya yang mengancam anak-anaknya, Gru mengajak Lucy untuk segera pulang serta menghubungi markas pusat. Lalu laporan dari Lucy membuat kepala agen organisasi mempekerjakan kembali Mega Minion. Mereka berlima diminta berhenti dari kesibukannya saat ini demi mengamankan Gru dan keluarganya. Kepala sekolah menginginkan musang miliknya dan tidak segan menyerang Gru dan Lucy jika mereka tidak mengembalikannya. Melihat pertengkaran tersebut membuat anak-anak ikut membantu orang tua mereka melawan kepala sekolah dan tidak sengaja mendorong Junior hingga keluar rumah. Tidak lama kemudian, Maximus pun berhasil tiba lalu mendapati Junior
sudah berada di hadapannya. Gotcha! Maxime, say au revoir, Gru! Tiba-tiba Poppy datang membawa kendaraan milik kepala sekolah untuk membantu Gru mendapatkan kembali Junior. Mereka berdua berhasil mengajar robot kecoa dan Gru meminta Poppy untuk menurunkannya di atas robot tersebut. Berkat kemampuan Gru, ia berhasil menghalangi pandangan Maxim hingga terjatuh di salah satu gedung. Gru begitu terkejut setelah mendapati Junior diubah menjadi manusia kecoa oleh Maxim. Setiap gerakan, perilaku, sampai perkataan sudah berada dalam kendalinya hingga Junior hanya bisa mengikuti setiap perintah Maxim. Keadaan menjadi semakin memburuk tatkala robot kecoa dikendalikan oleh kekasih Maxim untuk mengalahkan Gru. Beruntung Gru berhasil mengecoh robot kecoa dan membuat retakan di sekitar pijakannya untuk menjatuhkan robot tersebut. Kini masalah utamanya adalah bagaimana cara mengalahkan Maxim. Tubuhnya yang sudah dimodifikasi mirip dengan kecoa membuat Maxim sulit dikalahkan. Ia bahkan mampu menerbangkan Gru dan ingin menjatuhkannya. Melihat sang ayah dalam bahaya, kesadaran Junior mulai kembali. Ia coba melindungi Gru dengan menyerang Maxim dan mengalihkan perhatiannya sampai Gru berhasil bangkit untuk menghajarnya. Hear that rat? Di waktu yang tepat, Mega Minion telah tiba di hadapan Maxim. Mereka merekatkan Maxim menggunakan keju, kemudian menginjak-injaknya dengan bison, disusul dengan serangan dari ribuan lebah, dan diakhiri satu serangan dari kekuatan batu. Tidak lama kemudian, Lucy bersama anak-anak mendatangi Gru setelah mengalahkan kepala sekolah, disusul oleh Poppy yang ikut merayakan keberhasilan keluarga mereka. Pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan Maxim dan mempertahankan keutuhan keluarga ini. Keluarga merupakan aspek terpenting dalam hidup manusia. Keluarga bukan hanya sekadar kumpulan individu yang tinggal satu atap saja, tetapi merupakan tempat di mana nilai-nilai seperti harmoni, kerukunan, dan kasih sayang dapat berkembang dalam diri kita. Mereka sering mencerminkan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi tantangan dan kebahagiaan bersama. Menjadi tempat untuk dituju yang akan kita sebut sebagai rumah dan memiliki banyak orang yang tercinta di sekeliling kita adalah sebuah anugerah terindah. Setelah menyelesaikan segala permasalahan dan mengurung penjahat yang membahayakan keluarganya, ketua agen organisasi mengizinkan Gru untuk kembali ke rumah lama mereka. Ia juga mengutus Dr. Nefario yang berhasil mengubah tubuh Maxim menjadi manusia normal untuk mengubah tubuh Junior menjadi bayi kembali. Di akhir film sebelum semuanya berakhir, Gru menemui Maxim di dalam penjara. Ia sengaja menantang Maxim untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka berdua dengan melangsungkan konser di hadapan para tahanan lain. Dalam pertunjukan ini, seluruh tahanan termasuk para penjahat yang pernah Gru kalahkan di film-film sebelumnya ikut menikmati lantunan irama merdu mereka berdua.